warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Inskay bersama OSIS MPK Trifungsati Abisefa Sadendra Fadra. Perkenalkan, aku Latisha selaku Humas 4 OSIS. Dan saya Ryan selaku Humas 5 OSIS. Dan pada hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super spesial, yaitu orang yang paling jago silat di SMP Lab School Kebayoran. Ada yang tahu nggak nih? Nah, langsung aja kita sambut. Ini dia Pak Asep. Hai. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Asep? Oke, nama Bapak Asep Mauludin. Iya. Bapak tinggal di Depok. Terus silat dari SMA kelas 10 2006. Oke. Iya, udah berapa tahun tuh? 14 tahun ya? Ih, Iya nggak sih? lama juga ya? 9 lah ya. 2006. Berapa tahun tuh? Wah, udah 17 tahun lebih dong. 17 tahun lebih dong. Susi penting nggak sih? Keren ya. Kayak gitulah ya. Bapak udah ngajar di Lab School berapa lama nih? Di Lab School Bapak ngajar dari 2018, 2019. 5 tahun lebih. Udah 5 tahun lah ya. Lama. Udah lama. Udah 5 generasi ya. Iya. Keren. Oke, berarti udah siap Pak untuk menjawab pertanyaan podcast pada hari ini. Insya Allah siap. Oke, langsung aja ya Pak. Oke. Pertama. Nah, gimana sih awal mulai Bapak meminati bela diri silat dan kenapa Bapak tertarik sama silat? Oke, awal mulanya ya. Dulu Bapak seseorang waktu SMP ya, kayak kalian nih SMP kelas 7, kelas 8 itu sering dibully. Sering dibully, dikata-katain, lu hitam, lu dekil, karena culun ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat anak Lepska yang paling culun, Bapak lebih culun dari itu. Ya, jadi sampai kelas 9, terus ayahnya Pak Asep bilang, kamu ikut silat mau nggak? Gitu. Tapi Pak Asep dengan egonya, enggak ngapain ikut silat gitu kan. Ntar aja ke silatnya. Nah akhirnya pada saat masuk SMA, ayah Pak Asep meninggal, nah itu wasiat terakhirnya. Jadi kenapa minat di silat sebenarnya awalnya dari wasiat ayah Pak Asep. Nah ini sampai sekarang meminati di pencak silat. Banyak tawaran-tawaran seperti boxing, taekwondo, karate. Cuman wasiat di silat, alhamdulillah sampai sekarang aktifnya di silat, gitu. Gitu. Jadi akhirnya awalnya dari dari wasiat, jadi minat, jadi bakat, keterusan, keasikan. Gitu. Jadi Bapak sendiri juga enjoy ya? Enjoy. Kalau nggak enjoy nggak bisa. Gitu. Seperti itu ya. Oh gitu, menarik banget ya ceritanya. Iya. Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Boleh. Jadi menurut Bapak nih, gimana sih silat ini bisa membentuk karakter siswa di luar aspek fisik yang sudah dilatih ya? Iya. Ya. Kalau silat kan berbentuknya olahraga ya. Jadi dia cenderung latihannya ke fisik, teknik. Nah di perisai diri ada namanya serang hindar. Karena Pak Asep kan silatnya perisai diri ya. Iya. Ada serang hindar yang udah teman-teman juga latih di sekolah. Ada yang menyerang, ada yang menghindar. Nah prinsip pada dasarnya serang hindar itu pertama kita belajar disiplin. Kedua kita belajar menghadapi masalah. Jadi kalau misalkan kita ada masalah itu tidak boleh dijauhi tapi dihadapin. Iya. Ya dihadapi, dihindari gitu ya. Dihindari tapi kita kalanya juga menyerang. Dalam artian di setiap permasalahan kita harus hadapi. Hindari dulu, jangan jauh-jauh menghindar, baru kita hadapi lagi dan selesaikan. Itulah. Jadi selain aspek fisik, hal-hal detail seperti itu diajarkan gitu. Jadi tidak hanya latihan fisik saja, latihan disiplin, latihan bagaimana berbudi pekerti luhur, bagaimana kita mengajarkan hal-hal positif ke anak-anak seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi kan bukan hanya sekedar kita latihan fisik aja. Banyak karakter-karakter positif di silat perisai diri yang bisa diraih oleh teman-teman SMP Lab School Kebayoran. Seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi selain ngajarin fisik juga mengajarin kita tentang kenapa kalau kita kena masalah tuh tetap harus kita hadapin, jangan langsung menghindar aja. Jangan menghindar menghilang. Nanti karena kalau menghindar menghilang, suatu saat kamu akan diungkit lagi. Iya. Kasusnya akan, kamu kan dulu belum selesai. Terus kita hadapin sampai clear semuanya, baru kita lebih tenang gitu. Karena seburuk-buruk apapun kebohongan, lama-lama akan terbongkar juga. Seperti itu. Betul. Iya kan? Benar. Lanjut. Oke, nah
pertanyaan selanjutnya, Oke. kan Bapak tuh udah 5 tahun lebih ya ngajar Hmm. di Lab Sky, pasti Oke. udah banyak pengalaman-pengalaman. Hmm. Nah, ada nggak nih pengalaman lucu dan unik selama Bapak ngajar di Lab Sky? Pengalaman lucu dan unik. Ada. Apa tuh? Kalau lagi pelajaran ya. Ah, iya. Lagi pelajaran dulu pertama Bapak masuk kan belum kenal ya, belum kenal anak-anak, terus karakter anak-anak Lab Sky seperti apa. Terus pada saat pembelajaran anak sepi nih. Ya kan biasanya kan ngumpul di plaza ya. Kelas 8 apa gitu. Ternyata yang ngumpul itu hanya setengahnya. Nah, setengahnya lagi ada yang bukan ngumpet ya, mungkin mereka beberapa siswa yang kurang berkenan di silat. Tapi kan silat wajib ya di Lab Oh, Sky. iya. Nah, mereka ngumpetnya itu ada di UKS, ada di hall basket. Jadi Bapak cariin tuh beberapa orangnya itu. Jadi setelah di absen, "Oh Pak, ini gak masuk. Ini 3 orang lagi kemana?" 3 orang lagi di toilet Pak. Ada yang di toilet, ada yang di UKS gitu. Bapak cariin. Tahu ya? Iya, anak-anaknya tahu. Tapi ada juga anak-anak yang kompak satu kelas. "Oh nggak tahu Pak." Nah, kalau nggak tahu semuanya kena tuh. Oh, Ya, jadi semuanya kena. Tapi seiring berjalannya waktu Bapak tahu karakter anak-anak, Bapak lebih ke pendekatan ke anak-anak. Jadi pas latihan silat itu bagaimana caranya di silat itu seperti PJOK. Waktunya mereka happy, bukan waktunya mereka tertekan karena wah harus ngapalin jurus nih, harus belajar silat nih gitu. Jadi silat itu dibuat sedemikian rupa agar siswa itu happy dengan pelajaran silat seperti itu. Bener sih, karena kan biasanya murid-murid tuh lebih suka dan suka banget ya kalau lagi pelajaran olahraga gitu. Betul, karena olahraga itu biasanya penjas itu pelajaran yang disukai oleh anak-anak. Iya. Ya, kalian udah butak istilahnya ya, udah Iya. pusing matematika, ditambah lagi fisika, kimia, rumus-rumus numpuk di otak. Iya. Nah, pada saat pelajaran olahraga langsung kalau udah ganti baju seragam olahraga lari-lari berkeringetan, Iya. happy-happy. Nah, pelajaran silat pun semoga seperti itu. Jadi pas ketemu pelajaran silat, oh iya sekarang silat nih, ganti baju silat, berkumpul, bercanda, latihan gitu, seperti itu. Iya, iya. Itulah lucunya sama anak-anak lab school ya. Kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Oke. Oke. Jadi lagi-lagi nih menurut Bapak, Hmm. seberapa penting sih olahraga dalam kehidupan sehari-hari Hmm. dan apa manfaatnya untuk anak-anak saat ini? Oke, seberapa penting ya? Kalau olahraga itu bukan hanya anak-anak ya, tapi dewasa juga penting. Iya. Karena kenapa? Karena untuk menjaga kesehatan itu salah satunya dengan olahraga. Iya. Ya kayak olahraga paling simpel, paling mudah itu kayak jalan kaki, Iya. jogging, itu kan gratis ya. Ini sangat-sangat penting banget untuk teman-teman di SMP, saya ataupun orang tua yang lainnya. Jadi manfaatnya itu ya selain kebugaran untuk diri kita sendiri, juga menjaga kesehatan pribadi kita, keluarga kita, dan orang yang kita sayangi. Seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi saat mengajar silat sejauh ini? Dan gimana Bapak menanggapi masalah tersebut? Tantangan terbesar dulu, mungkin teman-teman tahu ya, 2019 saya masuk, 20 itu belum ada ekskul silat. Belum ada ekskul. Apa? 2020 2020 belum ada ekskul silat. Baru ada pelajarannya. Pelajarannya udah lama, cuman ekskulnya itu kalau ekskul kan keberminatan ya, keberminatan anak-anak udah serius tuh, pengen latihan silat, pengen punya prestasi di silat, pengen bisa bertanding, Iya. menghafal tunggal, segala lain sebagainya. Nah 2022 setelah COVID, terus mulailah Bapak mendapat tantangan dari kesiswaan, dari pimpinan ya, dari kepala sekolah, kesiswaan, akademi. Bisa kan nih silat anak-anak lab school punya prestasi di silat seperti itu. Itu kan merupakan tantangan sendiri ya. Dan tantangan seperti itu buat pasien itu wah seru nih. Bisa nggak sih kalau bahasa gaulnya itu bisa nggak sih gua nyiptain atlet di sini? Nah, bahasa gaulnya gitu kan. Nah, akhirnya pada saat itu Bapak tariklah setiap pertemuan kelas 7-8 itu dilihat yang anak-anak memang punya potensi. Nah, akhirnya ditariklah, kamu mau nggak ikut pertandingan? Gitu. Walaupun pertandingan belum ada. Dan udah ada beberapa orang. Dulu yang pertama itu dari Keelang, terus Arka Hero. Itu angkatan pertama tuh. Iya. Itu ditarik. Itu kita kejuaraan di Solo. Ya. Kak Sofi, Arka Hero, Keelang, siapa lagi ada 5 orang. Ya. Dan itu pertama ke Solo. Nah, dari Solo baru mulai itu menular ke adik-adiknya. Oh Ya, iya. Ada yang mendengar banyak yang menang Iya, nih, langsung kayak iya, tertarik dia punya gitu. prestasi nih. Oh kok dia punya bisa sih
atlet dengan silat punya prestasi. Nah akhirnya turun terus ke angkatannya Kak Nabil yang sekarang kelas 10 ya, Kak Nabil, Kak Mumu gitu ya. Nah dari sana baru demo eskul. Nah itu kan baru 10 orang ya, karena kan dari 10 itu baru ada demonstrasi eskul dan Bapak orangnya tidak pelit dengan ilmu. Jadi ketika anak-anak bilang, Pak saya pengen belajar double stick, Pak saya pengen belajar Tekken, Pak saya pengen belajar katana atau samurai, itu apa aja semua. Nah akhirnya pada saat demonstrasi banyak teman-teman yang kelas 7 saat itu masuk sampai 60 orang lebih sekolahnya saat itu ya. Nah akhirnya berkembang sampai saat ini alhamdulillah dari tantangan yang Soan kasih ke Bapak ke tim silat itu ya, Bapak Pak Kasno atau Pak Wanto, kita buktiin dengan bagaimana cara merangkul teman-teman anak-anak kelas 7 dan 8 utamanya. Karena kelas 9 kan sudah nggak ada silat ya. Jadi kelas 7 8 kita rangkul bahwa prestasi itu tidak hanya di akademik, di non akademik pun bisa seperti silat ataupun bola, futsal, basket seperti itu. Jadi cara Bapak menghadapi tantangan ya kita jalanin. Nikmati prosesnya. Tapi hebat loh Pak, baru 3 tahun ya berarti ikut lomba-lomba tuh, yang ikut dan menang tuh juga banyak banget. Iya, jadi karena prestasi-prestasi yang mereka raih, jadi teman-teman yang lain pun, kok bisa sih? Si itu kan nggak bisa apa-apa, misalkan ya. Si itu kan pelajaran matematikanya jelek misalkan, tapi setiap orang bagus. Nah, jadi pas dia ikut silat itu ternyata dia, potensinya di silat. Jadi walaupun dia di paskibnya misalkan ini kurang nih di paskib, tapi dia ada potensi di yang lain, misalkan di paduan suara atau di matematika, karena setiap orang itu kan berbeda ya. Jadi ada orang yang secara hafalan dia kurang, Pak saya nggak bisa ngafal, saya maunya berantem aja. Oke berantem, kita salurkan daripada kita berantem di luar ya kan, tawuran luar nggak seru, jadi ditariklah di gelanggang gitu. Jadi berarti banyak. Ekskul silat itu baru munculnya demo itu 3 tahun yang lalu. Iya, 3 tahun yang lalu. Soalnya aku ngeliatnya udah banyak banget sebenarnya peminat silat. Iya, karena tahun pertama di angkatan kamu kelas 9, kelas 8 itu udah banyak. Nah kemarin masuk lagi banyak lagi, 60 lagi gitu. Jadi dari sedikit demi sedikit ya memang jadi bukti. Gitu. So kalau ngeliat eksklusnya tuh rame banget satu plaza tuh. Iya, penuh. Keren banget deh. Mantap kan? Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Pak. Oke. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah apa pesan dan harapan Bapak untuk siswa-siswi Lab Sky dalam mempelajari silat? Oke, untuk siswa-siswi Lab Sky ya. Iya. Untuk mempelajari silat, karena silat ini berbentuknya olahraga, terus ada fisiknya juga, yang tadi sudah kita bahas, ada pembentukan karakter, disiplin dan sebagainya. Harapan Bapak, teman-teman adik-adik anak-anak SMP Lab Sky itu kelas 7, 8 dan generasi seterusnya itu akan lebih mencintai budaya Indonesia, yaitu silat dibanding budaya luar. Ya. Banyak bela diri yang dari luar yang masuk ke Indonesia. Tapi Bapak berharapnya itu teman-teman SMP Lab Sky bisa lebih serius mempelajari di pelajaran silat. Apalagi kan silat bela diri itu ada menjadi pelajaran. Karena menjadi pelajaran mestinya harus lebih suka, harusnya lebih dicintai dan lebih menikmati saat pembelajaran. Jadi tidak ada lagi alasan saya lebih suka bela diri luar misalkan. Sebagai pribumi Indonesia, kita wajib mencintai budaya sendiri. Kalau begitu, harapan Bapak sih anak-anak SMP Lab Sky Kebayoran lebih serius dalam latihan silat, terus dalam pelajaran silat apalagi ya, karena itu kan berhubungan dengan nilai. Terus dengan ekskul, dengan prestasinya di pencak silat. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menjadi atlet silat berikutnya. Seperti itu. Oke, harapan Bapak sih seperti itu. Oke. Ya, berarti emang siswa-siswi Lab Sky ini semoga mereka mencintai bela diri yang asli dari Indonesia. Betul. Dan siapa tahu bisa ketahuan gitu ada potensi ternyata. Betul, ada potensi dari misalkan atlet. Iya lumayan. Jadi atlet nasional, atlet internasional gitu kan. Banyak atlet-atlet yang misalkan sukses dari pencak silat. Walaupun memang saya mah gak mau Pak cita-cita jadi atlet, tapi seenggaknya anak itu udah pernah nyoba. Rasanya bertanding seperti apa gitu kan, rasanya mukul orang misalkan ya kan gitu, daripada mukul orang di luar nanti dipanggil kesiswaan di sports nanti mendingan di gelanggang ya kan. Seperti itu.
Oke, ada lagi? Udah, sekian. Udah sih, Udah. itu aja dari pertanyaan dari kami ya. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Siap. Iya, Terima kasih sudah mengundang Pak Sep dan mengupas apa itu silat. Iya, biar orang-orang yang menonton bisa tahu lagi ya Betul. tentang silat di SMP Tentang Langsung silat. Kebayoran. Ya, khususnya kan silatnya bersih diri ya. Di Iya. Langsung Kebayoran. Jadi nanti jangan sampai di Lab Kebayoran ada silat ya. Silatnya apa ya? Jadi sekarang kita kasih tahu di sini ya. Iya. Silatnya itu bersih Perisai diri. diri. Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak Sep. Siap. Dan Sama-sama. juga terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode In Sky selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.